Oke guys, welcome back to XP Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal teori UKK TKJ paket yang kedua. Untuk judul tugasnya instalasi jaringan sederhana. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Salah satu aspek tujuan dalam melakukan survei teknis adalah jawabannya A. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengguna jaringan. Karena setelah kita melakukan survei, tentunya kita akan mendapatkan informasi dari hasil survei tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pembuatan jaringan, kebutuhan teknis pengguna jaringan sangat diperlukan. Salah satunya adalah LAN tester. Fungsi dari LAN tester ini adalah jawabannya A. Menguji terhubung atau tidaknya suatu jaringan. Oke, lanjut soal berikutnya. Untuk membagi kecepatan transfer data pada jaringan, baiknya selain hub kita dapat menggunakan jawabannya C. Switch. Jadi antara hub dengan switch itu hampir sama ya fungsinya. Kemudian soal berikutnya, sebagai pengganti hub, saat ini teknologi jaringan menggunakan switch yang mempunyai kecepatan. Jawabannya B, 10/100 Mbps. Ada beberapa kecepatan pada switch, ada yang 10 Mbps, ada yang 10/100 Mbps, ada juga yang 10/100/1000 Mbps. Di sini ada contohnya switch yang bernama atau dari TP-Link. Di sini tertulis 8 port 10/100 Mbps. Nah, berarti di sini switch TP-Link ini memiliki kecepatan 10/100 Mbps. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tahapan dalam merencanakan pengkabelan horizontal, langkah-langkah yang tepat adalah jawabannya A. Memasang wiring closet terlebih dahulu, baru memasangkan kabel jaringan dan menutupnya. Karena ini yang lebih lengkap ya, untuk yang bawah ini kurang lengkap. Oke, lanjut soal berikutnya. Urutan warna standarisasi kabel strike seperti yang kita tahu yaitu C. Putih, oren-oren, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Yang ini sama putih oren-oren, tapi ini putih biru dulu. Harusnya putih hijau dulu ya. Jadi jawabannya C. Lanjut soal berikutnya. Antena alat yang digunakan untuk menambahkan daya pemancar jenis antena ini adalah, nah ini jenis antena yang seperti ini adalah jawabannya E. Antena omni. Nah, ini jawabannya berarti E. Antena omni. Kita lihat untuk contoh-contoh jenis antena. Nah, di sini antena grid bentuknya seperti ini ya, yang lebar. Antena grid merupakan alat yang masuk ke dalam kategori antena direksional. Bentuknya memiliki tampilan fisik yang menyerupai jaring, serta biasa digunakan untuk klien jarak jauh. Nah, ini antena grid yang tadi ya, yang lebar. Kemudian antena sektoral, kita lihat contohnya. Nah, antena sektoral seperti ini ya, contohnya. Antena sektoral merupakan alat yang biasanya digunakan pada tower GSM HP. Antena tersebut memiliki tampilan yang berbentuk tabung, serta dapat dipasang dengan posisi vertikal maupun horizontal. Oke, antena Yagi. Nah, antena Yagi kita lihat contohnya. Nah, ini seperti ini ya, antena Yagi. Seperti antena yang digunakan untuk televisi ya. Antena Yagi merupakan alat yang diciptakan oleh orang yang bernama Hidetsugu Yagi.
Antena ini memiliki tampilan fisik yang berbentuk menyerupai tulang ikan, lengkap dengan pemantul dan pengarah yang berbentuk batang. Oke. Kemudian antena 8 quad. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Antena 8 quad merupakan pemancar Wi-Fi yang memiliki kinerja hampir mirip dengan antena sektoral, yakni memiliki pola pemancaran hanya ke satu arah. Antena 8 quad berukuran kecil serta memiliki jangkauan yang terbatas. Kemudian contoh antena Omni. Nah, ini contohnya antena Omni. Jenis antena Omni yaitu salah satu antena yang memiliki bentuk yang sangat simpel, yakni hanya berbentuk tongkat memanjang dengan ukuran kecil. Nah, berarti jawabannya E ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah perangkat router Wi-Fi bekerja di 7 layer OSI, Open System Interconnection. Pada bagian mana bekerja? Berarti jawabannya C. Di bagian network ya. Kita lihat. Nah, di sini bagian application layer 7 untuk SMTP. Kemudian layer 6 presentation untuk JPEG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Kemudian untuk layer 5 session untuk NetBIOS, PPTP, kemudian layer 4 transport, TCP, UDP, kemudian layer 3 network. Nah, ini router, layer 3 switch. Nah, berarti jawabannya di layer 3 ya, yaitu network. Router Wi-Fi bekerja di 7 layer OSI di bagian network ya. Oke. Kemudian untuk soal berikutnya, memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi. Cache memori ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu memori utama. Agar kinerja dapat ditingkatkan, disebut di jawabannya B ya. Cache memory. Nah, di sini juga sudah ada kata kuncinya di soal. Cache memory ada di antara memori utama dan register. Dan sifatnya itu pemroses, tidak langsung mengacu memori utama. Jadi jawabannya B, cache memory. Lanjut, pada data teknis perangkat komputer terkoneksi internet, minimal harus memiliki, jawabannya A ya. CPU, motherboard, prosesor, RAM, hard disk, keyboard, mouse, modem, dan VGA. Karena di sini di soalnya itu terkoneksi ke internet, berarti harus ada modem. Karena di pilihan yang lain tidak ada modem ya. Oke, lanjut. Topologi jaringan antara di laboratorium sekolah adalah, jadi topologi yang ada di gambar ini adalah jenis topologi D ya, star. Kita lihat contohnya. Nah, di sini pilihannya ada bus. Topologi bus seperti ini, berjejer. Kemudian topologi mesh. Untuk mesh, nah seperti ini, berbentuk bintang. Gabungan ya. Kalau yang mesh ini gabungan antara ring dan star. Kemudian topologi ring, yang ini melingkar ya seperti cincin. Kemudian untuk topologi star seperti ini. Jadi ada titik utama yaitu hub atau switch di tengah-tengahnya. Jadi jawabannya adalah D, topologi star. Oke, lanjut. Alamat IP 192.150.31/24
subnet mask dengan 255.255.255.248 termasuk dalam kelas? Jawabannya C, kelas C. Kita lihat untuk tabel pengelompokan kelasnya. Nah, di sini untuk kelas A kita cari /24, tidak ada ya. Kelas B tidak ada, kelas C ada. Nah, ini /24. Kemudian untuk subnet masknya 248. Kita lihat 248. Nah, ini ada ya 248. Berarti termasuk ke kelas C. Jawabannya C. Oke, lanjut. Pada spesifikasi switch terdapat tulisan 10/100 Mbps yang artinya, jawabannya A, pada klien perangkat 10 Mbps dan di switchnya 100 Mbps. Lanjut, soal berikutnya, ketika lab sekolah Anda membutuhkan jaringan 16 unit komputer dan satu server dengan topologi star, maka yang akan dibutuhkan minimal, nah untuk topologi star, 1 unit switch dan berarti 24 port dan kabel UTP Cat 5e. Nah, ini ya. Kenapa 24 port? Karena ini ada 16 unit komputer ditambah satu server, berarti ada 17 port yang dibutuhkan. Berarti minimal kita membutuhkan yang 24 port. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut. Perangkat wireless router type N memiliki data rate sebesar, jawabannya D, 100. Ini harusnya sampai 500 ya. 100 sampai 500 Mbps. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk tipe B itu rate-nya sampai 11 Mbps. Kemudian untuk yang tipe G rate-nya sebesar 54 Mbps. Tipe A 54 Mbps, tipe N 100 Mbps sampai 500 Mbps, dan tipe AC 1300 Mbps atau 1,3 Gbps. Yang tadi yang ditanyakan adalah tipe N yang ini. Berarti 100 sampai 500 Mbps. Jawabannya D. Oke. Lanjut, konfigurasi routing yang dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway dan umumnya tidak lebih dari 2 atau 3, yaitu jawabannya berarti C, static routing ya. Karena di sini hanya mempunyai beberapa gateway, tidak lebih dari 2 atau 3. Jadi pengaturan IP-nya itu atau routingnya itu secara statik atau secara manual oleh admin jaringannya. Oke, lanjut. Serangan pada keamanan jaringan dengan membanjiri lalu lintas jaringan adalah, jawabannya B, traffic flooding. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya di soalnya, yaitu lalu lintas. Lalu lintas itu berarti traffic ya, traffic flooding. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Pada printer injeksi terdapat warna CYMK. Urutan warna tersebut yaitu, jawabannya A, biru, kuning, merah, dan hitam. CYMK itu singkatan dari cyan, yellow, magenta, dan key. K-nya itu key ya. Key itu perpaduan antara warna merah, kuning, dan biru. Jadi jika disatukan ketiga warna ini, warnanya akan menjadi hitam ya. Oke, jadi jawabannya A. Lanjut, untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer seperti di bawah ini. IP komputer Anda dan modem adalah, nah untuk mencari IP komputer kita berarti di sini IP versi 4 address. Nah, berarti yang ini 10.97.94 untuk IP komputer.
Oke, kemudian untuk IP modem berarti yang gateway. Yang ini ya. 10.97.01 berarti jawabannya E. Oke, lanjut. Peralatan akses point dikonfigurasi default dengan cara, nah ini jawabannya berarti B ya. Tekan reset pada akses point sampai lampu berkedip, karena ini di sini kan di soalnya dikonfigurasi default, berarti kita harus mengkonfigurasi akses point atau router ke setelan pabrik, berarti kita menekan tombol reset pada router atau akses pointnya. Mungkin itu saja pembahasan soal teori UKK TKJ tahun 2022 paket yang kedua. Semoga sukses dalam melaksanakan UKK-nya dan semoga bermanfaat, and see you next time.